jangan-jangan nih ya, jangan-jangan sebenarnya ini justru bukan masalah Indonesia lagi diserang, tapi justru memang nggak usah di apa bikin bangkrut sendiri, gitu aja. Sudut pandang kita didukung oleh ya, terima kasih Anda kembali bersama kami di POV, tentunya masih bersama dengan Captain Gema. Thank you. Dan kita akan membongkar lagi nih ya, POV atau sudut pandangnya seorang Gema Guyardi. Ini tadi bagaimana kalau misalnya ternyata konspirasi teori itu tadi benar adanya, nyata, dan apa resiko dan dampaknya yang bakal kita hadapin ke depan nih, Cap? Ya, kalau misalnya konspirasi ini nyata, ya dampak ke depannya adalah sampai orang yang paling kuat atau yang menjadi oposisi kita itu mencapai tujuannya, ya kita akan terus digoyang. Berarti kan kita sendiri sebagai masyarakat rela nggak sih negara kita digoyang? Ingat loh, ini bukan masalah presiden. Iya. Presiden kan bisa Pak Prabowo, nanti Pak Prabowo Tuhan bilang udah cukup waktunya, nanti diganti sama si A, si B, si C. Goyangan-goyangan itu akan tetap ada. Akan berhenti bergoyang kalau antara yang goyang dan yang digoyang mencapai kesepakatan. Tujuan besarnya apa sih dari Kepentingan daripada yang goyang lah, otomatis. Ini kan urusan kapitalisme. Ini kan semua ujung-ujungnya duit. Mana ada sih yang ujung-ujungnya nggak duit? Iya. Di dalam konsep peta peperangan geopolitik, orang yang kuat itu akan mengontrol yang lemah. Orang yang kuat melihatnya ada negara seksi banget. Tapi orangnya, intelektualitasnya rata-rata IQ gorila nih di Konoha nih misalnya. Bukan Indonesia, ini Konoha gitu bilangnya. Nah, kalau gitu gue mau akuisisi saja Konoha ini. Akhirnya kan di Konoha itu dijajah sampai 100 abad kan ceritanya waktu itu gitu. Ya, katanya kan dijajah, tapi ternyata di Konoha sana difitnah juga. Padahal yang katanya menjajah itu juga sudah membayar kepada negara jajahannya kan gitu. Ternyata dikorupsi kan. Berarti kan korupsi itu udah ada dari zaman penjajahan. Negara kita sendiri yang menjual rakyatnya sendiri kan ibaratnya gitu. Nah, kalau kita sudah punya konsep itu, berarti kan kayak negara-negara dulu yang menjajah negara yang lemah ini, ambil resources naturalnya segala macam, itu kan melihat ini negara kaya tapi nggak bisa ngelola. Mari kita mainkan kan gitu. Itu problem dari dulu itu Dari ya, dulu kan selalu begitu. ya. Jadi Indonesia sejak awal kita tuh bukan negara kesatuan kan, negara yang terpecah belah dengan kerajaan-kerajaan itu, terus kemudian mulai dijajah, diinvasi selama 3,5 tahun, abad 3,5 abad ya. Iya. Terus kemudian diambil resourcesnya karena itu pedagang kan yang jajah itu adalah militan-militannya dari negara Belanda sana sebenarnya kan. Nah, apa bedanya sama sekarang? Kalau dulu pemainnya Belanda, kalau sekarang walaupun kita merdeka tetap harus ada deal-deal tertentu kepada negara barat, kan ibaratnya gitu. Nah, ketika kita tidak memberikan apa yang mereka mau atau kita tidak memberikan deal yang dianggap bisa win-win. Menguntungkan, win-win atau menguntungkan? Mungkin win-win, bisa aja win-win. Tapi pastinya win-win itu dalam arti gue tetap ada di negara lu, gue tetap mau punya bagian, misalnya Freeport, walaupun bagian kita lebih besar sekarang ya, di eranya Pak Jokowi kan berhasil tuh ceritanya. Tapi kan ada deal-deal yang saya juga nggak tahu gitu apa yang mereka lakukan di belakang, terjadi smooth transaction di situ sampai ya udah dibiarkan tenang gitu. Tapi ketika muncul seseorang tokoh di dalam sebuah negara yang mengatakan enggak, kalau awalnya itu adalah 50-50, sekarang saya mau 70-30 misalnya. Misalnya nih ya, kayak gitu. Berarti kalau misalnya sudah muncul 70-30, apa yang terjadi? Nggak happy dong. Iya. Kalau sudah nggak happy, apa yang dilakukan? Ya gue akan bikin kacau supaya pemimpinnya turun kan gitu. Biar apa misalnya deal yang dia mau ini tercapai. Tapi indikatornya bisa kelihatan nggak sih? Misalnya kan Captain kan sekarang selama ini udah menganalisa ya. Ada nggak indikator yang bisa kita lihat bahwa wah antek asing nih, nggak maksudnya bahwa ini memang kita lagi digoyang atau memang ini sebenarnya murni gerakan akar rumput? Jadi gini, grassroots kita itu udah terkontaminasi dengan para penyamar dan elit global ataupun orang-orang yang memang sudah jago intelijen. Mereka itu kan sudah tahu cara menggoyang suatu negara yang lemah, yang gampang diadu domba itu gimana. Masyarakat kita tuh nggak belajar bahwa kita itu sekian lama itu sudah menjadi korban politik adu domba. Kita nggak belajar. Nah, hasilnya apa? Ya ini hasilnya. Sampai detik ini setiap kali ada demo tuh pasti ujung-ujungnya adalah diadu domba.
Diadu domba antara masyarakat dan pemerintah, masyarakat, dan termasuk sekarang mulai dibikin polarisasi. Jadi cara yang terbaik untuk menghantam masyarakat yang seperti ini adalah pakai polarisasi. Contoh dulu, udah langsung dibuat ada cicak buaya, kalau masih ingat zamannya kan. Terus kemudian zamannya Pak Jokowi itu juga dibuat kan, polarisasi itu. Sekarang juga dibuat polarisasi. Ada grupnya Prabowo Mania ibaratnya kan. Nah, terus jadi sekarang kan labelnya buzzer kan gitu. Penjilat itu polarisasi. Apa bedanya sekarang kita menjadi korbannya Belanda di adu domba. Nah, makanya saya bilang, mau itu Anda suka pemerintahnya tidak, kita itu warga negara Indonesia. Negaramu ini loh sedang digoyang. Ini bukan masalah presidennya. Karena ketika nanti presidennya diganti, mau berhenti goyangan ya harus cari presiden yang bisa menjual Indonesia ke tangan orang, baru tenang negara lu. Atau punya kekuatan lebih dahsyat. Which is itu pasti nggak mungkin, kecuali Avenger turun ke sini kan gitu. Kita punya nggak sih Avenger? Kan? Nah tapi mungkin nggak ada POV lain yang jangan-jangan sebenarnya ini justru bukan masalah Indonesia lagi diserang, tapi justru memang ada masalah internal. Indonesia diserang dua sisi. Oh. Di POV saya diserang, kepentingan asing itu nyerang, yang oligarki domestik juga nyerang. Itu menurut saya, makanya masif, makanya beritanya nggak berhenti-berhenti. Setiap pemerintahan, sekali lagi teorinya, setiap pemerintahan pasti didemo. Coba tunjukin ke saya ada presiden mana yang tidak orang turun ke jalan. Bu Megawati juga pernah didemo, ya kan? Pak SBY juga didemo, Pak Jokowi udah berkali-kali. Nggak usah begitu, gubernurnya aja juga didemo kan? Pak Ahok didemo, semua didemo. Makanya saya bilang jangan sok suci lah. Kamu dulu waktu memimpin, waktu jadi ketua kelas sama ketua OSIS tuh didemo sama siswa yang lain gitu ibaratnya. Ini konteksnya sekolah ya. jadi ketua OSIS jangan sok suci gitu loh. Jangan jadi ketua mahasiswa di Konoha University itu jangan ini. Kamu dulu waktu memimpin juga pernah di demo itu. Jangan ngerasa kamu yang paling bagus, giliran orang lain di demo lo jadi oposisi. Intinya kan ini menyebabkan perpecahan gitu ya. Tidak setuju mah boleh-boleh aja, tetapi ada titik kita mesti mikirin. Bahwa sekarang itu yang digaungkan itu adalah ganti presidennya, ganti wakilnya. Oh, memang arahnya menuju ke sana. Coba lihat narasinya. Reformasi jilid 2 itu memang kan bilang, oh mahasiswa yang turun ke jalan kita tidak membicarakan tentang menurunkan presiden. Iya, tapi reformasi jilid 2 yang tersebar awal sebelum kalian turun ke jalan itu apa narasinya? Ada kok beritanya kan saya udah masukin juga. Narasinya adalah turunin kan, ganti presidennya kan. Kenapa mau diganti? Alasannya kan ya salah presidennya sendiri, kenapa lu banyak celah gitu untuk digoreng kan? Tapi kalau kita mau objektif, apakah benar celahnya itu kalau kita tutup celahnya, masalah ini hilang? Enggak lah. Teori mana yang mengatakan kalau celahnya internal ditutup terus kemudian oh ya itu kan kepercayaan asing ini lah, zaman dulu narasinya juga sama, asing nggak percaya walaupun siapapun presidennya selalu ada bilang begitu gitu. Jadi meskipun misalnya presiden pun berganti dan itu sudah memenuhi semua kepentingan, tapi dia tidak memenuhi kepentingan elit global ataupun antek-antek asing yang menginginkan natural resources-nya kita, ya bisa. Indonesia itu kenapa sih diganggu terus ya? Karena kita kaya kan negaranya. Coba kalau kita miskin, isinya cuma batu karang, siapa yang mau sama kita? Mati aja lu kan gitu. Itu aja. Kenapa yang diserang duluan pasar modal? Menarik, karena perbankan udah pernah tahun 98 dan perbankan kita nggak ada masalah sekarang. Meskipun rupiah kita makin ya rupiah lama, kan nggak ada urusan sama perbankan, kan fiskal dan moneter kan dua hal yang berbeda gitu. Nggak ngaruh. Tetapi kalau pasar modal, kenapa diserang? Karena banyak duitnya mereka invest di pasar modal. Jadi cara ngehajar satu negara pakai cara di-rush. Kalau dulu yang di-rush itu adalah bank. Karena pasar modalnya belum hidup. Yang krisis moneter. Iya, kalau sekarang yang diras pasar modalnya karena duitnya banyak di situ. Jadi begitu diras aja, sekali ngeras pasar modal, itu langsung kena rupiah. Karena dia jual sahamnya, itu sama dengan dia cash out rupiahnya ditukar balik ke negaranya. Jadi setali tiga uang. Sekali pukul, sekali tembak, dua yang kena. Jual sahamnya, IHSG-nya rontok, sahamnya rontok, masyarakat panik, rupiahnya bleeding, udah lengkap. Coba lihat logika saya.
Berarti ada kemungkinan nggak, misalnya ini teorinya sama kan, hanya yang diserang berbeda nih. Dulu moneter, sekarang pasar modal. Ada kemungkinan menuju ke sana, ke krisis 98? Enggak. Oke. Kalau Pak Presiden dan masyarakat bersatu, ini tidak terjadi. Itu idealnya. Ya makanya gue turun. Oke. Jadi Gemma turun gunung itu bukan bela Pak Prabowo. Tapi sekarang lagi kondisinya ideal nggak? Sekarang kan lagi cool down. Oh, lagi cool down ya? Iya dong, perjuangan gua selama ini kan, dan teman-teman yang lain, terus dari MPR juga mengundang, praktisi-praktisi diundang, didengar, sosial media juga rame. Kan bagus. Iya. Cool down dulu nih sekarang. Kan berasa kan tensinya, udah mulai reda dikit gitu. Iya. MSCI juga kemarin, buktinya apa? MSCI tetap memberikan kita sebagai emerging. Tetap kan? Itu fakta, bukan opini loh. Kan bisa aja kemarin kalau mau dihantam lagi, MSCI-nya bilang apa? Meskipun kita masih menunggu turunin misalnya, tambahin bisa aja. Tapi kan dikasih nafas dulu. Terus Prime Ministernya Singapura kan turun tangan dulu. Indonesia juga comply lah, komplain-komplain yang memang benar faktanya kita salah itu dibenerin gitu loh. Iya. Ini kalau misalnya kita bicara, meskipun kita lagi cooling down ya, tapi kadang-kadang nih ya, kadang-kadang kan kita melihat nih, ini kita bicara Konoha nih ya, pemerintah Konoha ini suka blunder nih, di tengah-tengah udah lagi adem, lagi terus ibaratnya pelaku pasar sudah mulai trust. Kan sebenarnya selama ini yang kenapa gampang digoyang itu kan ada trust issue juga dari domestik kan. Nah tiba-tiba blunder nih, tidak memberikan kebijakan-kebijakan yang bisa membalikan kepercayaan pasar lah, bahkan publik ya. Banyak kebijakan-kebijakannya yang dianggap kok agak offside ya. Udah diperingatin, apa coba dikaji dulu sebelum dikeluarkan kebijakannya. Tahu-tahu besoknya mendadak keluar gitu. Salah satunya itu kan kenaikan harga BBM, terus DSI ekspor satu pintu. Nah maksudnya kenapa? Kenapa tidak belajar dari sejarah gitu ya? Saya percaya bahwa apa yang terjadi ini murni kompetensi dan miskoordinasi. Meskipun ibaratnya yang duduk di situ kan bukan orang sembarang. Ya kan manusia juga. Ini kan tata kelola negara saya bilang. Berarti tata kelola negaranya memang harus diperbaiki. Ya kan? Itu isu utamanya saat ini ya? Kalau kita ngomong konspirasi, saya tidak percaya kalau seandainya sebuah negara itu bisa sampai blunder seperti itu kalau tidak ada yang menggoreng di belakang. Memang mendesain supaya untuk blunder. That's what I believe, menurut keyakinan saya. Tinggal ditelusuri, ini siapa sih yang bikin blunder-blunder terus? Karena blundernya ini nggak cuma satu pihak loh. Satu kementerian A, B, C, D, E, jubirnya blunder. Bahkan antar lembaga itu kadang-kadang beda-beda kan? Beda Itu yang harus segera diperbaiki. Karena ini bukan masalah konspirasi, ini adalah fatal problem. Ini ibaratnya asam urat sama diabetes. Iya kan? Jadi jangan salahin kalau seandainya Anda bisa kena gagal ginjal, kena komplikasi karena lu udah tahu kencing manis, makan gula terus gitu loh. Udah kronis kan? Terus tidak ada kesadaran. Terus kenapa orang yang sudah tahu dirinya diabetes kok makan sesuatu yang bergula terus? Kan nggak mungkin karena dia bodoh. Kemungkinan besar ada yang menyiapkan makanan, ngomongnya ini asin tapi dalamnya dikasih gula. Make sense nggak? Oh iya. Di Konoha itu seperti itu. Kalau di Indonesia beda, lebih bagus terkoordinir gitu loh. Lebih ini ya, lebih teratur. Birokrasinya kan jalan. Kalau di Konoha enggak, bahaya. Jadi udah tahu kena diabetes, disuguhin ini teh kesehatan gitu. Manis kok manis, oh itu bagus, itu manisnya tuh madu misalnya atau apalah yang nggak ada hubungan sama diabetes, diminum mati ya. Sudah nggak dipertimbangkan konspirasinya itu? Karena yang saya lihat itu tidak wajar. Ya kalau misalnya di Konoha terjadi seperti itu ya, ibaratnya kan disuguhin diabetes kronis, terus apa kabar ininya dong, ekonomi dan masyarakatnya gitu kalau makanya masyarakat harus bersatu. Terlepas dari semua perbedaan, mari kita mikir. Kita tahu government kita itu banyak yang harus diperbaiki. Tapi yang harus kita lihat secara objektif dan keluarkan guys, detektif Conan skill kamu tuh keluarkan bahwa
Ini tuh tidak sesimpel itu. Jadi kalau kita itu sengaja dipecah sama mereka-mereka yang jahat ini, baik itu oligarki yang tidak happy maupun kepentingan asing yang mereka akhirnya bersatu dan ngumpulnya di mana? Sekali lagi di negara tetangga kita. Itu adalah tempat perkumpulan antara orang-orang asing yang tidak suka sama kita, yang pingin menjajah kita dari sisi bisnis, ekonomi, dengan oligarki dugaan saya, menurut saya oligarki yang tidak suka diacak-acak kepentingannya, itu berkumpul di negara tetangga kita, kan gitu, menteror kita. Kalau rakyatnya tidak bersatu, maka lengkaplah sudah goalnya mereka. Agak merinding ya. Siapakah oligarki itu? Mungkin itu musuh-musuhnya Avenger itu kan gitu. Avenger. Sayang kita nggak ada Avenger di sini ya. Sayang. Tapi ada satu pertanyaan penting nih, karena akibat blunder-blunder pemerintah selama ini kan ya berujung ya satu, akhirnya korupsi terbukti. Banyak banget program-program mungkin yang tadinya program-program unggulan ya, yang tadinya sudah diperingatkan, ayo dikaji dulu, akhirnya kan terbukti nih korupsi. Nah itu kan jadi trust isu lagi kan. Nah bagaimana nih point of view atau sudut pandangnya seorang Gemma Guyardi? Dua hal. Oke, dua hal, tahan dulu. Ada dua hal. Karena kita akan kembali sesaat lagi. Dan sahabat Eljon, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi ini semakin panas ya. Siapakah kita akan bongkar antek asing? Tetaplah di POV, sudut pandang kita. POV, sudut pandang kita. Didukung oleh